Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan pagi hari ini, saya akan menjelaskan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang dalam aktivitasnya baik menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil. Berdasarkan jenisnya, lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank. Namun di sini saya hanya ingin sedikit menjelaskan tentang lembaga keuangan syariah bank. Tidak hanya itu, di sini saya juga akan sedikit menjelaskan perbedaan yang mendasar mengenai bank konvensional dan bank syariah. Namun sebelum itu saya di sini juga akan menjelaskan mengenai pengertian dan landasan hukum baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 bahwa bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang prinsipnya menggunakan dua metode, yaitu yang pertama menetapkan bunga sebagai harga baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berbelanja maupun produk pinjaman yang diberikan. Yang kedua, untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem penetapan biaya itu disebut fee-based. Lalu, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, konvensional berarti menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan. Dengan demikian, bank konvensional adalah bank yang operasionalnya menetapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu yang menjadi kebiasaan. Bank konvensional merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia, sedangkan perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah atau hukum Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjamkan dengan bunga atau yang disebut dengan riba, serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, misalnya usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, maupun usaha media yang tidak islami dan lain-lain, di mana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Berbicara tentang sumber hukum formal yang ada di Indonesia, maka kita akan selalu menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber utama. Selanjutnya, kita bisa menganut sumber hukum formal mengenai bidang perbankan tersebut, yaitu pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, Undang-Undang Pokok di bidang perbankan dan Undang-Undang pendukung sektor ekonomi dan sektor lainnya, seperti Peraturan Pokok Undang-Undang Nomor 7 1992 tentang perbankan beserta perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dan yang terakhir, dasar hukum perbankan konvensional adalah peraturan pemerintah. Lalu selanjutnya kita akan berbicara mengenai hukum dasar hukum perbankan syariah. Bank syariah beroperasi tidak dengan menerapkan metode bunga, melainkan dengan metode bagi hasil dan penentuan biaya yang sesuai dengan syariat Islam, dengan berlandaskan pada hukum perbankan syariah, yakni yang pertama ada urgensi undang-undang perbankan syariah, yang kedua hierarki hukum nasional, yang ketiga perbankan syariah dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang keempat perbankan syariah dalam undang-undang, yang kelima ada perbankan syariah dalam peraturan pemerintah, yang keenam perbankan syariah dalam peraturan Bank Indonesia, dan yang terakhir fatwa Majelis Ulama Indonesia. Setelah kita membahas mengenai pengertian dan dasar hukum baik dalam bank syariah maupun bank konvensional, selanjutnya kita akan membahas perbedaan yang mendasar mengenai bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama adalah bank konvensional.
Bank konvensional melakukan investasi yang halal dan haram, sedangkan perbankan syariah melakukan investasi yang halal-halal saja. Yang kedua, bank konvensional memakai perangkat bunga, sedangkan bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang ketiga, yaitu esensi bank konvensional adalah profit oriented, sedangkan esensi perbankan syariah adalah profit dan falah oriented. Yang keempat, hubungan dengan nasabah dalam hubungan adalah sebagai debitor dan kreditor, sedangkan perbankan hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan. Yang kelima, dalam bank konvensional tidak terdapat dewan pengawas, sedangkan dalam perbankan syariah terdapat dewan pengawas, yaitu Dewan Pengawas Syariah atau yang lebih dikenal sebagai DPS. Lalu selanjutnya kita akan membedakan mengenai produk bank konvensional yaitu bunga dan produk bank syariah yaitu bagi hasil. Yang pertama, penentuan bunga dibuat pada waktu transaksi dengan asumsi harus selalu untung. Sedangkan sistem bagi hasil penentuan besar rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan pedoman pada kemungkinan untung rugi. Lalu yang kedua, dalam bunga, besar persentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjam, sedangkan dalam bagi hasil, besar rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Lalu yang ketiga, dalam bunga, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Sedangkan dalam produk bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usahanya merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Lalu yang keempat, dalam bunga, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. Sedangkan pada bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Lalu yang terakhir, dalam bunga, eksistensi diragukan oleh semua agama termasuk Islam. Sedangkan bagi hasil, tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahan baik dalam bank konvensional maupun bank syariah. Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum yang memperoleh pembiayaan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel ini. Dalam resiko akad bank konvensional, akadnya adalah kredit atau pinjam uang, sehingga angsuran tidak bisa menjamin tetap. Sedangkan dalam bank syariah, akadnya ada 3. Yang pertama yaitu akad jual beli, yang kedua akad bagi hasil, dan yang ketiga ada akad sewa. Sesuai dengan akadnya, sehingga angsuran akan selalu tetap sesuai dengan kesepakatan di muka. Lalu landasan operasional. Dalam bank konvensional, bebas nilai berdasarkan prinsip materialistik. Lalu uang sebagai komoditi yang dipertahankan dan dengan sebagai instrumen, bunga sebagai instrumen imbalan terhadap pemilik uang yang ditetapkan di muka. Sedangkan dalam bank syariah tidak bebas nilai berdasarkan prinsip Islam. Uang sebagai alat tukar bukan komoditi. 3. Bunga dalam berbagai bentuknya dilarang. Lalu menggunakan prinsip bagi hasil dan keuntungan atas transaksi real. Dan yang terakhir ada fungsi dan peran. Dalam bank konvensional, penghimpun dana masyarakat dan menjadikan kembali dalam kredit dan imbalan bunga. Lalu penyedia jasa atau lalu lintas pembayaran. Dan hubungan dengan nasabah adalah hubungan debitur dan kreditur. Sedangkan dalam bank syariah sebagai agen investasi atau manajemen investasi, lalu investor sebagai investor, dan yang ketiga penyedia jasa atau lalu lintas pembayaran yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Lalu yang keempat, pengelola dana kebajikan, dan yang terakhir adalah hubungan dengan nasabah sebagai kemitraan. Lalu selanjutnya kita akan membahas peran bank syariah di Indonesia. Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank Islam. Dengan demikian, bank ini adalah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah yang berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank. Berbicara tentang peranan sesuatu, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan sesuatu itu. Di antaranya peran bank Islam di Indonesia adalah memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama khususnya di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan umat Islam. Dengan adanya bank syariah di Indonesia diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Islam. Melalui pembiayaan ini, Bank Islam dapat menjadi mitra dengan nasabah sehingga hubungan Bank Islam dengan nasabah tidak dapat lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan. Lalu yang terakhir, di sini kita akan membicarakan mengenai perkembangan bank syariah di Indonesia. Yang diakui atau tidak bahwa deregulasi finansial di Indonesia telah memberikan iklim bagi tumbuh dan berkembangnya bank syariah di Indonesia. Pada tahun 1991 telah berdiri dua bank syariah, yaitu BPR Syariah Dana Madotillah dan BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera. Keduanya berada di Bandung. Pada tahun 1992 diundangkannya UU Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang isinya tentang bank bagi hasil. Saat itu pula berdiri Bank Muamalat Indonesia, kemudian diikuti oleh BPR Syariah Bangun Derajat. Warga dan BPR Syariah Margariti bahagianya keduanya berada di Indonesia. Reaksi berikutnya juga muncul untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dengan demikian, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memiliki kegiatan usaha perbankan berdasarkan pada prinsip syariah. Setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 di Indonesia telah berdiri, suatu bank umum syariah atau Bank Muamalat Indonesia ditambah dengan 80 BPR syariah. Kalau dilihat secara makroekonomi, pengembangan bank syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya sangat luas selaras dengan mayoritas penduduk Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 tidak menutup kemungkinan bagi pemilik bank negara, swasta nasional, bahkan pihak-pihak asing sekalipun untuk membuka cabang syariah di Indonesia. Dengan terbukanya kesempatan ini jelas akan memperbesar peluang transaksi keuangan di dunia perbankan kita, terutama bila terjalin hubungan kerjasama di antara bank-bank syariah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan seperti materi yang disampaikan kurang lengkap ataupun suara yang tidak jelas. Saya pribadi mohon minta maaf. Dan semoga kita semua diberi perlindungan dan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.